Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang riset gap. Jadi riset gap itu sering kali dipertanyakan oleh penguji maupun oleh pembimbing Anda. Riset gapnya itu bagaimana? Atau masalah penelitian yang Anda teliti itu sebenarnya apa? Nah, kalau kita nggak tahu riset gap atau permasalahan penelitian kita, itu biasanya menjadi problem bagi peneliti. Kenapa? Peneliti kok meneliti tidak ada masalahnya, nggak ada sesuatu yang menarik, atau kebaruan dari penelitian Anda itu kok tidak ada. Nah, maka dari itu, riset gap ini sangat penting bagi Anda seorang peneliti. Oke, sebelum itu saya tampilkan di samping saya sini, ini ada misalnya sebelum kita mengetahui riset gap, sebenarnya riset gap itu atau masalah penelitian kita itu bisa berangkat dari suatu fenomena ya, fenomena pendidikan misalnya, karena kita penelitian sosial di ranah pendidikan. Misalnya ini gambaran saja, kalau misalnya Anda ada penelitian yang lain, itu mungkin ini nanti resepnya sama. Nah, di fenomena misalnya di pendidikan, jadi kita melihat dulu di pendidikan itu, ini dari sedikit salah satu yang saya sampaikan ya. Nanti untuk lebih detailnya nanti di slide selanjutnya, ini ada di slide selanjutnya ini, tapi ini gambaran dulu fenomena pendidikan. Misalnya di pendidikan itu ada sesuatu yang menarik apa tidak, atau nanti ada yang lain yang membuat itu kita jadikan suatu permasalahan ya, yang mana itu nanti kita buat, kita temukan di situ ada riset gapnya. Nah, ada riset gapnya, setelah kita temu, oh ternyata ada riset gap di dunia pendidikan, di fenomena pendidikan itu. Nah, kalau kita tidak dapat riset gapnya, kita bisa pakai teori gapnya. Jadi di pendidikan dengan teori ini tidak sama. Nah, itu kita pakai teori gap. Nanti kita juga bahas tentang teori gap itu seperti apa. Nah, habis itu biasanya setelah kita tahu permasalahannya itu apa, nah itu sudah tergambar di judul penelitiannya, itu nanti akan diturunkan menjadi suatu latar belakang masalah. Jadi terjemahkan. Kita nanti buat permasalahannya, latar belakangnya seperti apa, terus diturunkan lagi setelah kita buat latar belakang ya, kita cantumkan di sana ada riset gap, permasalahan-permasalahannya yang kita bahas, terus kita turunkan lagi nanti ke rumusan masalah. Nah, itu lebih spesifik lagi. Nah, rumusan masalah itu nanti kita turunkan lagi, itulah masalah di penelitian kita. Nanti yang kita gali itu di penelitian kita itu. Nah, di sini misalnya begini, kita mengetahui dulu riset gap. Riset gap itu misalnya gini, kita mencari masalah dari tatanan konseptual yang baik, misalnya tatanan yang sudah ada, tapi belum terbukti empiris. Nah, sekarang tuh banyak yang misalnya sudah ada, misalnya permasalahan itu, tapi belum terbukti permasalahan itu. Mestinya banyak ya, misalnya di era zaman sekarang tuh sudah berkembang ChatGPT. Nah, ini sangat luar biasa berpengaruh pada siswa. Atau enggak, di ChatGPT ini di dunia perusahaan ini atau di AI yang lain-lainnya ini sangat berpengaruh di ke dunia wirausaha. Nah, kita kan belum tahu berpengaruh betul apa tidak. Nah, itu masalah itu riset gap. Riset gap yang bisa Anda ambil, yang jadikan suatu penelitian Anda. Atau enggak, di sini ada temuan penelitian yang kontroversial terhadap penelitian sejenis lainnya. Atau enggak, di situ misalnya Anda ingin menggali yang lain. Di sini riset gap-nya adalah Anda mencari temuan penelitian yang kontroversial. Misalnya Anda cari jurnal ya, banyak di Google Scholar yang judulnya mirip yang akan Anda teliti, dan di situ kontroversial hasil temuan penelitian sebelumnya. Dia mengatakan bahwa misalnya hasil pendidikan yang seperti ini menghasilkan seperti ini. Mesti itu banyak sekali seperti itu. Itu kan menjadi kontroversial ketika praktek di lapangannya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan situ. Nah, itu bisa nanti Anda buat lagi suatu penelitian yang masalahnya di situ. Apakah benar di situ hasilnya memang benar seperti itu? Juga bisa pakai teori gap ya, riset teori gap, yang mana teori mengatakan ini hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Lah, ini benar sesuai apa tidak? Anda membuktikannya. Nah, itu bisa jadi riset gap atau permasalahan. Atau enggak, ini masalah penelitian yang belum berhasil dijawab atau hipotesis yang belum berhasil dibuktikan. Jadi
kalau Anda misalnya riset dulu di peneliti yang lain, peneliti-peneliti sebelumnya, kan dia sudah meneliti. Mestinya di situ ada apa-apa yang ditemukan oleh peneliti itu sudah terjawab. Nah, biasanya di saran itu untuk peneliti selanjutnya itu apa? Yang belum terpenuhi di peneliti yang sudah diteliti sebelumnya. Atau misalnya mahasiswa skripsi ya, mahasiswa skripsi sudah meneliti apa di situ, hasilnya bagaimana, yang belum dicapai itu apa, ambil yang belum dicapai, itu bisa dijadikan riset gap Anda untuk penelitian saat ini. Misalnya Anda membuat sebuah penelitian, atau enggak yang ketiga ini yang keempat nih, hasil penelitian yang menyisakan kelemahan. Jadi ada penelitian sebelumnya, kita riset dulu dari 20 jurnal, 20 skripsi dan sebagainya, peneliti-peneliti terdahulu. Nah, di situ penelitiannya lemah. Lemah maksudnya hasilnya itu kurang mantep gitu ya, atau enggak terjadi bias. Nah, Anda ingin membuktikan lebih detail lagi. Nah, itu bisa Anda jadikan suatu apa? Yaitu riset gap. Riset gap yang mana riset gap ini misalnya Anda ketahui dari hasil penelitian itu menyisakan suatu kelemahan, itu malah bisa menjadi riset gap Anda atau masalah penelitian Anda. Nah, dari sini keempat ini Anda sudah nangkap ya masalah riset gap sebelum kita nanti masuk contohnya. Nah, ini contohnya. Kita berikan contohnya. Nah, di sini kita kembangkan suatu masalah. Misalnya di situ ada judul, misalnya kita buat judul pemanfaatan teknologi AI dalam pengembangan pendekatan pembelajaran interaktif di sekolah menengah. Nah, kelihatannya judul ini sepertinya suatu yang biasa ya. Misalnya kita melihat itu, ini kan hanya memanfaatkan teknologi AI. Jadi riset gap-nya di mana? Riset gap-nya itu adalah suatu pemanfaatan kajian yang sudah ada, misalnya teknologi AI itu kan sudah ada. Terus pendekatan pembelajaran interaktifnya itu belum, prakteknya belum kita ketahui sebenarnya seperti apa. Nah, itu menjadi riset gap. Maka kita ketahui dulu suatu judul ini masalahnya itu adalah itu tadi, terus kita turunkan menjadi rumusan masalah. Kita lebih perinci lagi, misalnya bagaimana pemanfaatan teknologi AI, kita kaji dari memanfaatkannya itu bagaimana teknologi AI ini dapat meningkatkan interaktif. Nah, itu yang kita gali lebih detailnya. Terus bagaimana persepsi guru dan siswa terhadap efektivitas penggunaan teknologi GPT. Nah, itu apa efektivitas apa tidak. Nah, itu kan berangkatnya dari suatu riset gap yang mana itu pemanfaatan teknologi itu belum kita ketahui ya, pengembangan pendekatannya itu bisa dijadikan kebaruan penelitian Anda atau novelty. Wah, penelitian saya ini loh kelihatannya biasa-biasa saja judulnya, tapi ada barunya di sini. Ini letak kebaruan penelitian saya. Terus di sini misalnya ada di bawahnya, kontroversi penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran tentang etika, dampak sosial, dan kesenjangan pendidikan. Nah, mungkin di sini kita melihat ini biasa-biasa saja, misalnya judul kontroversi penggunaan teknologi AI. Tapi di sini banyak ya novelty kebaruan dari judul ini. Terus pertama gini, masalahnya. Kontroversi penggunaan teknologi itu apa kontroversi, betul apa tidak? Terus apa benar AI itu berpengaruh terhadap apa etika, dampak sosialnya itu apa berpengaruh, atau kesenjangan pendidikan itu memang benar-benar berpengaruh. Nah, dari judul ini kan sudah kelihatan bahwa ini masalahnya sebenarnya kontroversi ini sudah kelihatan sekali masalahnya. Dan misalnya peneliti sebelumnya meneliti dengan judul yang sama, misalnya kontroversi penggunaan juga, ini dapat kita ketahui dari kontroversi penggunaan ini apakah benar peneliti ini benar kontroversi apa tidak. Kita teliti lagi di saat ini, kita mendalami lagi benar apa tidak ini kontroversi, benar apa tidak. Nah, maka itu kita dapat menurunkan menjadi suatu rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana teknologi AI itu memicu perdebatan etika dalam konten pendidikan, misalnya seperti itu. Terus bagaimana implementasi teknologi ChatGPT dapat menciptakan kesenjangan pendidikan. Nah, itu kita cari gali. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa kita tahu riset gap itu apa, cara carinya bagaimana, dan cara menerapkannya seperti apa. Ya, dari sini kita mesti tahu. Itu tadi riset gap. Kita masuk ke teori gap.
Itu tadi riset gap ya, masalah penelitian yang hasil dari riset kita. Kalau kita cari teori gap itu apa sih? Teori gap itu adalah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Oleh karena itu teori tersebut lalu dipertanyakan. Jadi ada teori, Anda menemukan di buku, ada teori seperti ini, prakteknya ini nggak seperti ini. Nah, itu adalah teori gap ya. Ada di tulisan buku itu teorinya seperti apa, tapi prakteknya kok nggak seperti itu teori gap. Misalnya teori itu dicetuskan memang di ranah misalnya di pendidikan di jenjang karir yang orangnya mapan, misalnya orang-orang yang sekolah di sana memang mapan-mapan pantas pakai teori itu, tapi orang-orang yang keterbelakangan ini tidak pantas pakai teori ini. Nah, itu menjadi teori gap yang bisa Anda lebih dalami. Atau enggak, di sini ada juga selanjutnya proses pencarian. Nah, teori gap ya, proses pencarian teori gap ini sebenarnya tidak mudah, namun satu kebanggaan bagi peneliti dan sponsornya bila mereka mampu menemukan teori gap sebagai langkah awal eksplorasi penelitian selanjutnya. Maka dari itu, teori gap ini banyaknya dipakai di penelitian S2 maupun S3 atau disertasi, karena dia memang proses ibaratnya kasarnya itu membantah peneliti sebelumnya, itu membantah teori sebelumnya. Makanya ini sangat luar biasa kalau bisa Anda mencantumkan teori gap di sini yang nanti Anda kaji untuk dipecahkan. Terus prosesnya bagaimana teori gap ini? Teori gap ini hampir sama dengan proses pencarian seperti biasanya, riset seperti biasanya, namun cakupannya ini lebih besar karena teori gap itu biasanya yang meneliti teori sebelumnya itu lebih luas penelitiannya. Maka Anda untuk mendapatkan atau mematahkan teori gap ini harus lebih luas kajiannya. Nah, selanjutnya ini teori gap ini mempunyai ini melalui sebuah penelitian yang seorang peneliti ini dapat menemukan atau mengembangkan sebuah teori gap yang mengungkapkan gugatannya terhadap kemampuan sebuah teori. Nah, ini teori gap ini biasanya kalau kita gambarkan seperti ini, ada teori misalnya bumi itu bulat, misalnya seperti itu. Anda misalnya jurusan sains ya, terus mengatakan bahwa gaya gravitasi itu seperti ini. Anda membantah teori, tidak benar gaya gravitasi tidak harus seperti ini. Atau enggak, bumi itu bulat, tidak benar, bumi itu tidak benar bulat hasil kajian. Nah, maka kajian teori Anda itu benar-benar luas untuk membantah teori gap ini tadi. Biasanya juga untuk kajian teori ini yang lebih bagus pakai riset lapangan, karena teori sebelumnya itu juga pakai riset lapangan untuk membuat teori tersebut. Nah, maka dari itu kita dapat ketahui bahwa ada riset gap dan ada riset teori gap ya. Nah, di sini kita membahas sekarang di masalahnya. Masalahnya itu apa sebenarnya yang untuk diteliti kalau kita menemukan 3 masalah itu. Kita lanjut part selanjutnya aja. Terima kasih dari saya. Kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.